Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rosyadi dari program studi D3 Teknik Elektronika kelas 1C nomor absen 18. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara mengukur nilai arus, tekanan, dan juga hambatan pada sebuah rangkaian resistor, serta bagaimana caranya untuk melakukan pembacaan pada sebuah kapasitor. Simak videonya. Pada kesempatan kali ini saya akan menghitung nilai arus, tegangan, dan juga hambatan pada resistor yang dirangkai secara seri. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui prinsip-prinsip dalam rangkaian seri. Yang pertama, hambatan total merupakan hasil penjumlahan dari tiap-tiap hambatan serinya. Yang kedua, kuat arus dalam hambatan sama dengan kuat arus total pada rangkaian seri. Yang ketiga, tegangan total sama dengan tegangan pada resistor yang pertama ditambah tegangan pada resistor yang kedua ditambah tegangan pada resistor yang ketiga. Nah, kali ini saya akan merangkai resistor sebanyak 3 buah seperti gambar di bawah ini. Nah, saya menggunakan 5 volt DC yang mengalir melewati resistor yang pertama 1000 ohm, kemudian resistor yang kedua 470 ohm, dan resistor yang ketiga 100 ohm. Resistor yang pertama 1000 ohm, kode gelang coklat, hitam, merah, emas. Kemudian resistor yang kedua 470 ohm, kode gelang kuning, ungu, coklat, dan emas. Kemudian resistor yang ketiga coklat, kode gelang coklat, hitam, coklat, emas. Nah, saya akan merangkainya seperti gambar ini pada project board. Perlu kita ketahui, dalam project board, arus yang atas ini sejalur secara horizontal. Sejalur secara horizontal. Horizontal ya. Kemudian jika yang tengah ini sejalur secara vertikal. Kemudian kita rangkai resistor seperti gambar di bawah ini. Resistor yang pertama 1000 ohm, kode gelang coklat, hitam, merah, emas. Kemudian resistor yang kedua 470 ohm, kode gelang kuning, ungu, coklat, emas. Kemudian resistor yang ketiga 100 ohm, kode gelang coklat, hitam, coklat, emas. Sekarang kita akan membuktikan apakah benar prinsip dalam rangkaian seri tersebut. Nomor 1, hambatan total merupakan hasil penjumlahan dari tiap-tiap hambatan serinya. Diketahui R1 sama dengan 1000 ohm, R2 sama dengan 470 ohm, dan R3 sama dengan 100 ohm. Nah, maka benar R total sama dengan 1570 ohm. Kita akan coba mengukurnya menggunakan multimeter analog. Pertama, kita tancapkan probe hitam di sebagai kutub negatif dan probe merah sebagai kutub positif. Selanjutnya, kita arahkan selektor pada lambang ohm. Kebetulan ini sudah lambang ohm ya. Selanjutnya kita pilih pengali. Saya mencoba pengali kali 100 saja. Kemudian kita lakukan kalibrasi terlebih dahulu. Apakah tepat di titik 0? Nah, tepat di titik 0. Kemudian kita lakukan pengukuran pada rangkaian seri tersebut.
berdasarkan hasil pengukuran, jarum menunjukkan angka 16. Maksudnya 16 di sini 16 dikali dengan pengali 100. Jadi 1600. Hal tersebut berbeda jelas dengan teori karena adanya nilai toleransi pada resistor tersebut. Selanjutnya kita akan membuktikan prinsip dalam rangkaian seri yang nomor 2. Kuat arus dalam hambatan sama dengan kuat arus total. Berarti I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan I total. Sebelumnya kita masukkan terlebih dahulu. Saya menggunakan 5 volt DC dari adaptor variabel. Nah, di sini kabel berwarna putih ini saya gunakan sebagai kutub positif dan kabel berwarna hitam sebagai kutub negatifnya. Nah, jika kita ingin mengukur arus, maka kita putus satu, misal kita putus yang ini. Nah, selanjutnya kita akan mengukurnya menggunakan multimeter analog. Pertama, arahkan terlebih dahulu selektor kepada DC ampere. Nah, DC ampere ya. Selanjutnya pilih kita akan menggunakan yang mana. Saya akan menggunakan 25 mA. Nah, kita akan mengukur I1-nya terlebih dahulu. Kita akan mengukur I totalnya saja terlebih dahulu. Nah, pada hasil pengukuran ternyata terbaca di sini 25 ampere. Di sini skala penunjuk menunjukkan angka 3 ampere. Kita membaca yang angka yang berwarna hitam yang bawah. Nah, 3 ampere. Maksudnya di sini 25 mA itu penuh 25 mA. Maka jika segini itu berarti 3 mA. R total, I total sama dengan 3 mA. Kemudian kita akan mencoba mengukur I1. Apakah benar 3 mA? Pertama kita sambung kembali dan putus antara I1 kaki pada resistor I1 dan juga I2. Seperti ini. Kita putus. Nah, berdasarkan hasil pengukuran I1 ternyata sama 3 mA. Kita mencoba mengukur yang I2. Berarti kita putus yang ini ya. Nah, kita putus. Nah, di sini ternyata sama. I2 sebesar 3 mA. Kemudian kita ukur yang I3. Maka ini kita putus. Nah, di sini ternyata I3 itu sebesar 3 mA. Maka prinsip nomor 2
dalam rangkaian seri tersebut benar adanya. Selanjutnya, kita akan membuktikan prinsip dalam rangkaian seri yang nomor 3. V total sama dengan tegangan pada resistor yang pertama ditambah tegangan pada resistor yang kedua ditambah tegangan pada resistor yang ketiga. Pertama, kita mencari V1-nya terlebih dahulu. V1 rumusnya ialah I1 dikali dengan R1 sama dengan 3 mA dikali 1000 ohm. Kita rubah miliampere menjadi ampere sama dengan 0,003 ampere dikali 1000 ohm sama dengan 3 volt. Kita buktikan menggunakan multimeter analog. Pertama, putar selektor hingga di DC volt. Nah, 10 kita gunakan yang 10 ya. Kemudian kalibrasi hingga jarum penunjukkan pas di garis 0 dengan cara menggunakan obeng min. Kita coba menggunakan tangan apa bisa. Nah, pas di garis 0. Kemudian kita ukur V1 pada resistor 1000 ohm. Nah, di sini ternyata pada resistor 1000 ohm ternyata V1 sebesar 3,2 volt. Hal tersebut berbeda karena adanya nilai toleransi pada resistor tersebut. Kemudian kita akan mencoba mengukur V2. Rumusnya ialah I2 dikali dengan R2 sama dengan 3 mA dikali 470 ohm. Kita ubah ke ampere sama dengan 0,003 ampere dikali 470 ohm sama dengan 1,41 volt. Kita tetap tadi menggunakan 10 ya. Maksudnya 10 di sini itu full itu sama dengan 10. Maka jika V2 ini sama dengan jika full 10, maka satu garis satu garis panjang ini sama dengan 1 nilainya, sedangkan garis pendek-pendek nilainya 0,2. Ini terdapat 2 garis pendek-pendek. Maka hasilnya 1,4 volt. Kemudian kita akan menghitung V3-nya. V3 rumusnya I3 dikali dengan R3 sama dengan 3 mA dikali 100 ohm sama dengan 0,003 ampere dikali 100 ohm sama dengan 0,3 volt. Kita ukur resistor yang ketiga. Nah, di sini garis penunjukan menunjukkan antara 0,2 dan 0,4. Berarti benar bahwa V3 sebesar 0,3 volt. Selanjutnya, apakah benar V total sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 sama dengan 3 volt ditambah 1,41 volt ditambah 0,3 volt sama dengan 4,71 volt. Kita coba diukur menggunakan multimeter analog ya. Kita coba menggunakan multimeter analog. Nah, di sini jarum penunjukan menunjukkan 4,4 garis panjang
4, kemudian 4 garis pendek, maka 4 garis pendek 0,8, maka 4 ditambah 0,8 sama dengan 4,8 volt. Nah, ini tadi 4,71 volt. Hal tersebut berbeda karena adanya nilai toleransi pada dinding-dinding pada resistor tersebut. Nah, selanjutnya saya akan mengukur nilai arus, tegangan, dan juga hambatan pada rangkaian paralel. Nah, ini saya sudah siapkan rangkaian paralelnya. Di sini ada resistor 1000 ohm, kemudian resistor 470 ohm, dan resistor 100 ohm. Bagaimana sih cara mengukur nilai arus, tegangan, dan juga hambatan pada rangkaian paralel? Yang pertama perlu kita ketahui prinsip dalam rangkaian paralel. Superhambatan paralel merupakan hasil penjumlahan tiap-tiap hambatan paralelnya. Nah, untuk mencari R total atau RP pada rangkaian paralel, yang pertama putar selektor pada simbol ohm. Saya akan menggunakan kali 10. Kemudian lakukan kalibrasi terlebih dahulu hingga tepat di garis 0. Nah, tepat di garis. Kemudian ukur resistor. Berdasarkan hasil pengukuran, ternyata R total atau RP pada rangkaian resistor ini sebesar 8 dikali pengali 10, maka R total sama dengan 80 ohm. Kemudian kita akan membuktikan prinsip dalam rangkaian paralel nomor 2. Kuat arus dalam percabangannya berbeda-beda. Nah, untuk mengukur arus, maka kita hubungkan terlebih dahulu dengan sumber tegangan. Saya akan menggunakan sumber tegangan 5 DC volt. Nah, untuk mengukur I total, maka putus salah satu sumber tegangan, kemudian selektor pindah ke DC ampere. Saya menggunakan rank 0,5 ampere. Selanjutnya, pastikan jarum penunjukan tepat di garis 0. Jika tidak, lakukan kalibrasi terlebih dahulu. Ini kebetulan sudah tepat di garis 0. Kemudian ukur dengan cara seperti ini. Nah, berdasarkan hasil pengukuran, ternyata terjawab bahwa I total pada rangkaian paralel ini sebesar 0,06 ampere. Bagaimana bisa? Maksudnya itu 0,5 ampere itu full. Maka jika separuh 0,25, maka jika seperti ini sama dengan 0,006. Garis pendek-pendek ini menunjukkan 0,1 dikali ada 6 garis pendek-pendek. 0,01 dikali 6 garis pendek-pendek sama dengan 0,06 ampere. Kemudian kita akan membuktikan untuk I1. Bagaimana? Pertama hubungkan lagi, kemudian putuskan resistor 1. Nah, seperti ini. Kemudian lakukan pengukuran. Saya menggunakan 25 miliampere. Lakukan pengukuran dengan cara probe negatif tersambung kepada resistor, kemudian probe positif terhadap kabel.
berdasarkan hasil pengukuran, ternyata I1 sebesar 4,5 mA. Kemudian untuk mengukur I2 dengan cara kita sambungkan kembali R1, kemudian putus rangkaian R2 seperti ini. Nah, lalu hubungkan, saya menggunakan 25 mA ya, tetap. Kemudian hubungkan prob merah ke resistor 1000 dan prob hitam ke resistor 470 ohm. Nah, terjawab bahwa untuk I2 sama dengan 9,5 mA. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara mengukur I3? Caranya sama. R2 pasang kembali ke rangkaian, kemudian putus salah satu pada R3. Seperti ini. Kemudian saya tetap menggunakan 25 mA. Prob merah sambungkan ke R2, kemudian prob hitam sambungkan ke R3. Oh, ternyata sangat besar. Saya menggunakan 0,5 ampere. Nah, berdasarkan hasil pengukuran, ternyata I3 sebesar 0,04 ampere. Nah, kemudian kita akan membuktikan prinsip dalam rangkaian paralel yang nomor 3. Beda potensial atau tegangan pada percabangannya itu sama dengan tegangan total. Nah, pertama kita sambungkan terlebih dahulu hingga menjadi rangkaian yang utuh. Nah, kemudian kita coba menghitung V totalnya terlebih dahulu dengan cara putar selektor ke DC volt. Saya menggunakan kali 10 saja. Kemudian cara mengukur V total, prob merah sambungkan ke kutub positif dan prob hitam sambungkan ke kutub negatif. Kebetulan kutub positifnya berwarna putih dan prob negatifnya kabel berwarna hitam. Nah, ternyata berdasarkan hasil pengukuran V total sebesar 4,5 DC 4,5 volt DC volt. Kemudian kita akan membuktikan apakah benar beda potensial atau tegangan pada percabangannya itu sama. Nah, caranya tempelkan pada R1, misalnya kita akan membuktikan pada volt pada rangkaian padat resistor 100 ohm. Tempelkan saja. Nah, sama pada resistor 1000 ohm, sama pada resistor 470 ohm, sama 4,5 volt, pada resistor 100 ohm sama 4,5 volt. Nah, maka dari itu prinsip-prinsip dari rangkaian paralel tersebut benar adanya.
Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana sih cara pembacaan nilai pada kapasitor. Di sini saya menggunakan 3 buah jenis kapasitor. Yang pertama ada kapasitor elektrolit atau elektrolit kondensator (ELKO). Kemudian kapasitor Miller. Kemudian ada kapasitor keramik. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu nilai konversi dalam perhitungan sebuah kapasitor. Nah, ini 1 farad sama dengan 1 juta mikrofarad. 1 mikrofarad sama dengan 1000 nanofarad. 1 mikrofarad sama dengan 1 juta pikofarad. 1 nanofarad sama dengan 1000 pikofarad. Kita juga harus mengetahui nilai-nilai toleransi pada dinding-dinding kapasitor. Simbol B pada dinding kapasitor, nilai toleransinya ialah 0,10 pikofarad. Simbol C 0,25 pikofarad, simbol D 0,5 pikofarad, simbol E 0,5%, simbol F 1%, simbol G 2%, simbol H 3%, simbol J 5%, simbol K 10%, simbol M 20%, simbol Z 80%, dan min 20%. Nah, kita juga harus mengetahui kode pada kapasitor yang untuk mengetahui tegangannya. Kode 2A sama dengan 100 volt, kode 2Q sama dengan 110 volt, kode 2B sama dengan 125 volt, kode 2C sama dengan 160 volt, hingga kode 2F sama dengan 315 volt. Nah, kita harus mengetahui itu semua. Kemudian kita langsung saja mencoba mengukur berapa sih nilai kapasitor pada 3 buah kapasitor ini. Pertama kita coba yang kapasitor elektrolit terlebih dahulu. Pada kapasitor elektrolit sudah terdapat nilai kapasitas dan tegangannya pada dinding kapasitor. Ternyata di sini nilai kapasitasnya sebesar 4,7 mikrofarad dengan tegangan 25 volt. Nah, perlu kita ketahui pada kapasitor elektrolit ini terdapat kutub negatif dan kutub positif. Makanya kita harus berhati-hati dalam menggunakannya. Jika kita sampai salah, kapasitor ini dapat meledak. Ini terdapat simbol min. Kemudian kita coba mengukur kapasitor Miller. Kode gelang 2A104J. Saya tulis di sini. Dan kapasitor keramik kode gelang 104. Saya tulis juga di sini. Nah, kode 2A pada kapasitor Miller itu berarti kode tegangan pada kapasitor tersebut. 2A sama dengan 100 volt. Kemudian 104 di sini. 104 berarti itu adalah nilai kapasitas pada kapasitor tersebut. Cara menghitungnya, 2 angka di depan kita tulis ulang. Angka yang ketiga ini kita sebagai pengali. Berarti 10 dikali 10 pangkat 4 sama dengan 10 dikali 10 pangkat 4. Nah, sama dengan 100.000. 100.000 pikofarad, jangan sampai lupa.
kita dapat melakukan konversi. Nah ini, 1 nanofarad sama dengan 1000 picofarad. Kita bagi dengan 1 nanofarad. Dari itu 100.000 per 1000 sama dengan 100 nanofarad. Nah, kemudian simbol J di sini sebagai nilai toleransi pada kapasitor Miller tersebut. J berarti toleransinya 5%. Dari itu 5 per 100 dikali 100 nanofarad sama dengan 5 nano. Ternyata di sini nilai toleransinya yaitu 5 nanofarad. Nah, maka dari itu di sini itu nilai kapasitor ini masih dalam toleransi 100 dikurangi 5 atau 100 ditambah 5 nanofarad. Berarti nilai kapasitor ini masih dalam batas toleransi antara 95 nanofarad sampai 105 nanofarad. Nah, kemudian kita akan menghitung yang kapasitor keramik. Ini kode gelang 100, kode dinding 104. Sama ya. Langsung saja. 10, 2 angka di depan dikali dipangkatkan 10 pangkat 4. Nah, 10 dikali 10.000 sama dengan 100.000. Kita lakukan seperti ini, konversi. Nah, sekarang kita sudah tahu bagaimana cara mengukur nilai arus, hambatan, dan juga tekanan pada rangkaian resistor, serta bagaimana cara mengukur dan membaca nilai kapasitor. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.